Safdah TV. Semastaqbilal qiblah. Kemudian menghadap kiblatlah. Fakabbir. Fa di sini litakib. Artinya segera langsung apa? Takbir. Allahu Akbar. Dan ini menunjukkan Pak, Rasulullah tidak pernah mengajarkan melafadzkan niat. Sebab Rasulullah mengatakan apa? Kemudian menghadaplah kiblat lalu bertakbirlah. Rasulullah tidak mengatakan lalu ucapkan apa? Niat. Memang betul terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah melafadzkan niat disyariatkan atau tidak? Ya Syafi'iyah mengatakan disyariatkan, mustahabbu, disunnahkan. Tapi hukum sunnah ini butuh dalil. Di antara dalil mereka yang mengatakan bahwa mengucapkan niat itu hukumnya sunnah, dikiaskan. Kias kepada apa? Kepada haji. Karena ketika haji, ya kita kan dianjurkan apa? Mengucapkan niat dengan mengucapkan labbaik Allahumma umroh, labbaik hajjan atau umrotan ketika kita berada di mana? Di mikot. Nah, dikiaskan kepada haji, demikian pula dalam sholat. Kita jawab, kalau kias itu benar, pasti yang pertama kali melakukannya siapa? Rasulullah mampu tidak mengkiaskan? Sangat mampu mengkiaskan. Ketika Rasulullah mampu mengkiaskan, ternyata Rasulullah tidak lakukan, berarti itu memang tidak disyariatkan. Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk melafadzkan niat, tidak ada. Saya pernah ketemu seorang tua habis tawaf, nggak berani salat tawaf. Saya bilang, kenapa Pak? Bapak nggak salat tawaf? Nggak hafal niatnya. Nah ini Pak, fenomena memberat-beratkan nih Pak. Saya bilang, Pak, cukup di hati Bapak berniat mau salat tawaf, selesai. Karena niat itu tidak perlu dilafadzkan Pak. Karena kan sebagian orang kan mengharuskan usolli sholat tawaf rakaataini mustaqbil qiblah, ya. Jadi bingung orang, ngapalin nggak hafal-hafal, akhirnya nggak berani buat apa? Sholat. La haula wala quwata illa billah. Padahal Islam ini agama mudah, tidak Pak? Mudah. Rasulullah mengajarkan di sini apa? Takbir, langsung takbir. Otomatis yang namanya niat itu otomatis ada Pak. Bahkan kata Ibnu Qayyim dan Ibnu Jauzi juga, kalaulah kita diberikan beban untuk melakukan perbuatan tanpa niat, pasti itu beban yang sangat berat. Iya tidak? Antum mau mandi ada niat nggak? Ada pasti. Bahkan terkadang orang pun bisa tahu niat antum. Antum bawa anduk, bawa sabun, mau mandi ya? Iya, kok kamu tahu? Kan tahu, orang lain aja tahu niat kita. Masa kita nggak tahu niat sendiri? Kalau kata Ibnu Jauzi, kalau kita diberikan beban untuk melakukan perbuatan tanpa niat, pasti itu beban yang sangat berat. Coba antum minum tanpa niat, gimana? Tiba-tiba tangannya gerak sendiri, tiba-tiba mulutnya terbuka sendiri, mungkin? Gak mungkin. Yang namanya orang menggerakkan tangan tuh pasti ada niat sebelumnya Pak. Antum pergi ke masjid pasti sudah ada niat mau sholat, ya nggak? Orang pun akan tahu niat antum mau sholat ya Mas. Iya. Jadi sebetulnya niat itu sudah otomatis Pak, mudah. Memang kata para ulama harus ditajdid niatnya ketika ada sesuatu yang menghalangi dengan tujuan utamanya. Contoh misalnya kita pergi mau ke masjid mau sholat zuhur, sampai sholat di masjid ternyata diadakan dulu sholat jenazah. Setelah sholat jenazah maka kita perbaharui lagi niatnya untuk sholat zuhur. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akhi, jadi niat itu sudah otomatis ada. Maka Rasul mengatakan apa? Fakabbir, bertakbirlah.